Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Ya, anak-anak kelas 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak semua selalu sehat ya, selalu diberi semangat dalam belajar ya, dan tentunya selalu bergembira dalam mengikuti semua proses kegiatan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, alhamdulillah ya. Kita bertemu untuk yang pertama kalinya ya bersama Ustadz Solehuddin ya. Kita akan belajar tentang praktek ibadah ya. Jadi alhamdulillah selama anak-anak tamhidi, Ustadz Solehuddin diamanahi oleh madrasah untuk mengajar praktek ibadah ya. Di kelas lain juga ada lagi ustadz yang lain berbeda-beda ya. Jadi yang mengajar praktek ibadah di seluruh kelas 1 saat ini ada sekitar 5 ya. Salah satunya adalah Ustadz Ahmad Salim sebagai pamong daripada anak-anakku semua. Alhamdulillahirabbil alamin, tentu menjadi sebuah kebahagiaan ya buat ustadz khususnya karena bisa bertemu dengan anak-anak ya, meskipun saat ini belum bisa bertatap muka secara langsung, baru sekedar online, tapi tidak mengapa karena ini adalah sebuah awal ya. Jadi Ustadz akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan praktek ibadah, dan tentunya Ustadz juga kepingin sebenarnya ini melihat anak-anak mempraktekkan ya ibadahnya ya, baik dari wudhunya ya, kemudian sholatnya, kemudian tayamumnya dan sebagainya. Nah, anak-anak yang berbahagia, jadi nanti selama tamhidi kita akan sama-sama belajar ya dari awal sampai semua yang perlu anak-anak pelajari ya sebagai bekal belajar di Madrasah Muallimin ya. Kenapa harus belajar praktek ibadah ya? Bukan hanya praktek ibadah ya, nanti ada belajar Quran juga ya. Itu adalah standar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi nanti setiap ujian ibadah, ujian praktek ibadah, jadi setiap kelas itu ada. Nah, semua yang akan ujikan dalam praktek ibadah itu setiap kelas ya, itu adalah dasarnya adalah dari tamhidi ini. Jadi semuanya sama, seragam. Seluruh anak-anak muallimin ya diharapkan untuk seragam. Seragam dalam artian sama ketika mempraktekkan ibadah sesuai dengan tarjih, putusan tarjih Muhammadiyah ya, karena Madrasah Muallimin adalah sekolah madrasah yang langsung berada di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah, sehingga semuanya harus didasarkan kepada tarjih ya, majelis tarjih ya. Anak-anakku yang berbahagia ya, jadi kita akan mulai ya belajar tentang praktek ibadah. Tapi sebelumnya Ustadz akan memperkenalkan diri dulu ya. Ustadz namanya Ustadz Solehuddin ya. Anak-anak bisa memanggil Ustadz Soleh ya. Ustadz mengajar kelas 2 dan kelas 1. Di kelas 2 Ustadz mengajar Quran hadis, dan di kelas 1 Ustadz mengajar insya ya. Nah, insya Allah nanti kalau anak-anak sudah kembali ke madrasah ya, kita akan bertemu, kita akan belajar bersama-sama ya.
belajar pelajaran insya. Nah, tapi untuk tamhidi ini kita akan belajar praktek ibadah. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka marilah kita awali belajar kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan bersama-sama dalam belajar ini mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kalau kita niatnya adalah karena Allah, maka semuanya akan menjadi berkah. Ya. Nah, baik, kita akan mulai. Ya. Nah, tentu berkaitan dengan praktik ibadah, khususnya kebersihan, ya, khususnya tentang kebersihan, maka yang harus kita ketahui bersama ialah bahwa di antara ya, beberapa praktek kebersihan atau bahkan menjadi syarat sahnya ya, ibadah, ya, itu ada wudhu, ya, ada mandi, ada tayamum, ya. Nah, itu semua dinamakan toharoh. Apa anak? Toharoh, bersuci, ya. Jadi ketika kita akan beribadah, ya, kita akan sholat, ya, kita akan apa yang lain, ya, harus diawali dengan mensucikan diri kita, ya. Nah, yang tentu saja anak-anak biasa praktekkan ialah wudhu, ya. Dan kalau tidak bisa berwudhu, entah karena sakit, karena dalam perjalanan, atau karena memang betul-betul tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum, ya. Kemudian juga ada mandi wajib, ya. Anak-anak ini sudah pada balik belum, ya? Kalau sudah balik berarti harus mandi wajib, ya. Kalau ya mimpi, ya, kalau mimpi apa Ustadz? Ya, nanti, ya, nanti akan Ustadz jelaskan ketika sudah masuk materinya. Nah, untuk pertama ini pembahasannya adalah berkaitan dengan wudhu. Ya, tentu kita semua tahu, ya, ketika kita akan salat maka wajib berwudhu, ya, wajib berwudhu sesuai dengan ketentuan yang sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Tidak boleh menyelisihi, ya, tidak boleh mengurang-urangi, ya, harus sama dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Nah, dalam prakteknya, ya, tentu berbeda-beda, ya. Ya, jadi kita alhamdulillah berada di naungan Muhammadiyah, maka ada caranya sendiri, ya. Tentu caranya itu tidak berbeda dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, ya, sampaikan melalui hadis-hadisnya. Nah, kita akan belajar itu. Begitu juga mungkin ada cara yang lain yang bahkan mungkin anak-anak dapatkan ketika sekolah dasar, ya, sekolah negeri, SD negeri mungkin, ya. Nah, maka ketika kita sudah berada di madrasah muallimin, kita akan seragamkan, ya, semuanya praktek ibadahnya berdasarkan putusan Tarjih Muhammadiyah, ya. Nah, yang pertama adalah wudhu, ya. Tapi sebelumnya Ustadz akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh dulu, ya, bersuci, ya. Apa itu toharoh, ya, atau bersuci? Toharoh itu secara bahasa artinya bersih atau suci dari kotoran, ya, suci dari kotoran.
Ya, kita mau beribadah sama Allah, maka kita harus sucikan diri kita dari kotoran, ya, khususnya dari yang najis. Ya, kita mau bertemu dengan orang penting, ya, kita mau bertemu dengan orang yang sangat dihormati, maka tentu saja diri kita pasti akan berusaha membersihkan diri, ya, berusaha rapi, berusaha bersih, wangi, ya, mungkin juga. Nah, apalagi kita akan bertemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa alam semesta, yang menciptakan semuanya, yang menciptakan diri kita, ya, yang mematikan juga, yang memberi kita rezeki, segala-galanya. Allah segala-galanya. Maka kita harus berusaha juga seperti kita harus lebih daripada kita akan bertemu dengan manusia. Kita bersih, kita suci, ya, kita juga wangi, jangan acak-acakan, jangan asal-asalan, pokoknya asal ketemu, jangan, tidak boleh seperti itu, ya. Nah, maka ketika kita akan beribadah, ya, sholat misalnya, kita harus mensucikan diri kita, mensucikan dari najis khususnya. Nah, apa itu istilah daripada toharoh? Toharoh ialah upaya untuk menghilangkan atau menyucikan, ya, menyucikan atau membersihkan dari najis atau hadas. Ya, diingat-ingat, ya, membersihkan dari najis atau hadas dengan menggunakan alat bersuci, ya, menurut cara tertentu. Cara tertentu tentu saja adalah yang disyariatkan oleh agama Islam, ya. Itu adalah pengertian toharoh. Nah, kemudian apa bedanya najis dan hadas? Nah, ini yang harus diperhatikan, ya, kita harus perhatikan bersama, karena kita dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan seperti itu, pasti kita akan mengalami atau mendapatkan dalam keadaan najis atau bahkan dalam keadaan berhadas. Kita pasti akan mengalami itu, ya. Tapi bagaimana atau bedanya apa sih najis dengan hadas itu? Ya, menurut bahasa, ya, najis adalah apa saja yang dipandang kotor atau menjijikkan menurut agama. Sudah bisa difahami, ya, apa saja yang dipandang kotor. Kemudian menurut istilah, yaitu kotoran yang harus disucikan atau dibersihkan oleh orang muslim ketika akan mengerjakan sesuatu, ya, suatu ibadah pastinya, ya, baik yang mengenai pakaian, baik yang mengenai badan atau tempat, ya. Jadi itu adalah pengertian najis. Ketika kita akan sholat, kita perhatikan diri kita, ya, pakaian kita, badan kita, tempat kita, tempat sholat kita, apakah sudah bersih dari najis? Nah, itu yang harus anak-anak perhatikan, ya. Jangan sampai asal-asalan, ya, tidak memperhatikan pakaiannya, tidak memperhatikan badan, ya, tidak memperhatikan tempatnya, jangan seperti itu, ya. Itu adalah najis. Kemudian hadas, ya. Hadas adalah keadaan tidak suci yang mengenai pada seorang muslim, sehingga menyebabkan orang tersebut terhalang untuk melakukan sholat, ya, atau tawaf berkeliling Ka'bah. Itulah ada hadas, ya, keadaan tidak suci. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau najis, ya, bisa jadi kelihatan, ya, tapi bisa juga tidak kelihatan. Tapi kalau hadas, ya, pastinya tidak kelihatan, ya. Kita habis buang air kecil, betul, ya, kita sudah cebok, sudah bersih, tapi kita masih berhadas, ya,
kita masih berhadas dan kita belum boleh sholat kalau kita belum bersihkan dulu hadasnya. Dengan apa? Dengan berwudu. Ya. Kalau najis bisa jadi kelihatan, bisa jadi tidak. Mungkin kita akan sholat, tiba-tiba ya, pakaian kita kena kotoran, atau badan anggota tubuh kita kena kotoran. Yang kotoran itu jelas-jelas najis. Ya, misal air kencing, kena cipratan air kencing, atau kotoran-kotoran yang lain. Nah, itu kan ya bisa kelihatan, bisa tidak. Tapi kalau hadas ya tidak kelihatan, ya. Nah, hadas terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hadas kecil, dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Ya, anak-anak harus tahu itu ya, perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu seseorang yang tidak dalam keadaan berwudu atau batal wudunya. Jadi kita semua itu pada dasarnya kita sedang berhadas. Ya, kalau kita sudah buang air kecil, kita sudah buang air besar, kita dalam keadaan berhadas. Ya. Ya, kecuali kalau kita bisa menjaga wudhu kita. Tapi kalau dari subuh sampai zuhur kita sudah sholat subuh, sudah berwudhu, apa mungkin kita akan selalu yakin bersih dari berhadas sampai waktu sholat zuhur? Tentu tidak. Kita akan mengalami banyak kegiatan yang bisa menjadikan kita berhadas, ya, buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya. Ya. Nah, hal-hal yang dapat dikategorikan berhadas kecil, apa saja sih yang dikategorikan sebagai hadas kecil? Yang pertama adalah buang air kecil atau buang air besar, yaitu hadas kecil. Ya, hadas kecil. Jadi anak-anak kalau habis kencing, habis buang air kecil atau buang air besar, berarti saat itu anak-anak sedang berhadas dan wajib wudhu kalau mau sholat, ya. Kemudian adalah mengeluarkan kentut. Nah, mengeluarkan kentut, ya. Sudah wudhu nih, tiba-tiba kentut. Nah, berarti itu juga berhadas, maka harus berwudhu lagi. Kalau lagi sholat, apa? Bagaimana? Terus misalnya sholat kok kentut, ya harus dibatalkan sholatnya, harus wudhu. Nah, kalau misalnya anak-anak sedang jadi imam, tiba-tiba lagi di tengah-tengah membaca Al-Fatihah kentut, ya anak-anak harus membatalkan sholatnya. Nah, lalu bagaimana sholatnya, Ustaz? Nah, disitulah ada prakteknya juga. Nanti makmumnya yang di belakangnya menggantikan posisinya sebagai imam, dan imam berwudu seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan dengan sengaja. Menyentuh kemaluan dengan sengaja. Ya, jadi memang kesengajaan atau tidak itu juga menjadi poin penting, ya, dalam kita berkegiatan. Begitupun dalam beribadah. Ya. Sengaja atau tidak sengaja. Nah, di sini adalah menyentuh kemaluan dengan sengaja, ya. Kemudian tidur nyenyak. Nah, tidur nyenyak atau puas berbaring di mana seorang tidak merasakan datangnya hadas. Anak-anak habis berwudu, misal sholat maghrib, sudah sholat, berwudu, selesai, tapi karena mungkin ngantuk sekali, capek sekali, tiba-tiba tidur. Nah, ketika dalam kondisi tidur, tentu anak-anak tidak tahu kan, apakah kemudian anak-anak mungkin kentut, ya, bisa jadi, ya kan. Nah, di situ berarti kita harus berwudu lagi sebaiknya untuk menjaga, ya, untuk menjaga tidurnya. Di sini tidur pulas loh, ya, bukan tidur terjaga agak-agak sadar begitu, bukan, ya. Tapi di sini betul-betul tidur yang menjadikan kita jadi tidak sadar, betul-betul dalam kondisi nol. Nol maksudnya adalah
ya tidak ingat apapun, tidak ya bahkan sampai mendengkur ya atau mengerok ya. Oke. Lalu apa sih hadas besar itu? Ya. Hadas besar disebut juga dalam keadaan janabah. Ya, ingat-ingat ya anak-anak ya, hadas besar disebut juga dalam keadaan janabah. Nah, hal-hal yang dapat dikategorikan janabah dalam keadaan hadas besar, ya, yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, indahnya agama kita Islam ialah ketika seseorang akan masuk Islam, ya, orang kafir, orang musyrik, orang dari agama lain yang akan masuk agama Islam, maka dia harus mandi besar. Ya, karena selama hidupnya dia dalam keadaan berhadas. Kan tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, ya kan? Kalau kita setiap hari wudhu ya 5 kali, ya, sholat. Nah, kalau agama lain tentu tidak ada ibadah seperti kita, maka mereka dikategorikan sebagai orang yang berhadas besar, sehingga ketika masuk Islam maka dia harus mandi janabah, ya. Yang kedua adalah bertemunya dua persunatan, ya. Di sini maksudnya adalah hubungan suami istri, ya, maka dia juga harus mandi besar. Yang ketiga adalah mengeluarkan sperma atau air mani, ya, baik melalui mimpi, ya, maupun lainnya. Anak-anak kelas 1 tentu berbeda-beda ini. Ada yang mungkin sudah bermimpi basah dan mungkin juga ada yang belum. Nah, tapi kalau anak-anak ya umur sekarang, ya kemungkinan sudah. Ayo coba diingat-ingat. Jangan-jangan selama ini belum mandi besar, ya kan? Padahal sudah bermimpi basah. Ya, maka anak harus mandi besar. Nah, caranya bagaimana? Nanti ada juga ilmunya. Kemudian telah selesai dari haid dan nifas, ya. Ini tentu saja khusus wanita, ya. Setelah haid, setelah nifas, maka mereka harus mandi janabah. Ya. 4 macam air. Ya. 4 macam air. Ya. Ini juga harus diperhatikan bersama ya anak-anak ya. Jadi ada yang pertama adalah air wadi. Ya, air wadi. Yang kedua adalah air madi. Madi ya. Yang ketiga adalah air mani dan yang keempat adalah baul. Ya, itu berbeda-beda ya. Itu berbeda-beda. Nanti juga ada penjelasannya ya. Nah, bagaimana cara bersuci atau bertoharoh ketika kita ada najis, kita ada hadas? Yang pertama adalah ketika najis, maka harus dibersihkan. Ya, cukup dibersihkan. Misal pakaian kita kena kotoran, otomatis kita sedang bernajis. Najis. Maka kita cukup dengan membersihkannya. Bersihkan sampai hilang, sampai bersih. Ya. Kemudian berhadas kecil. Berhadas kecil adalah cara membersihkannya, mensucikannya adalah dengan berwudu. Ya. Kalau kita habis dari kamar mandi buang air kecil, tentu kita berhadas kecil, maka ketika kita akan sholat kita harus berwudu. Selanjutnya adalah berhadas besar. Hadas besar tentu saja harus mandi janabah, ya, harus mandi janabah. Nah, sekarang adalah intinya inti, ya, intinya inti. Ya, jadi kita akan belajar berwudu, ya, tapi pada pertemuan pertama ini Ustadz tidak akan langsung mempraktikkan wudu, tapi Ustadz akan memberikan tugas kepada anak-anakku semua. Silahkan kamu coba praktekkan wudunya masing-masing.
kemudian di video, ya, baik itu videonya video sendiri, ya, kamu menggunakan alat untuk bisa seperti mungkin tripod atau alat apapun, ya, kamu sedang praktek berwudu betul-betul, ya, dengan air, atau minta tolong ke saudara, kakak atau adik untuk memvideo kamu dalam keadaan berwudu, atau minta tolong ke ayah atau ibu, ya. Ustadz pengen melihat anak-anakku semua berwudu, praktek wudunya seperti apa. Nanti kita akan lihat masing-masing perbedaannya mungkin seperti apa, yang sudah sesuai tarjih siapa, ya, prakteknya. Nah, itu nanti Ustadz akan lihat. Oleh karenanya anak-anakku semua, untuk tugas pertama pada pertemuan hari ini adalah praktek wudu. Silakan anak-anak memvideokan, ya, di video oleh saudaranya atau minta tolong sama ayah bundanya, ayah ibunya, atau mau video sendiri ditaruh di misal di mana gitu, ya. Betul-betul wudu dengan air, ya. Jadi HP-nya juga jangan terlalu dekat, ya, atau kameranya jangan terlalu dekat, nanti tidak kena air. Nah, silakan dipraktekkan, kemudian videonya dikirim ke YouTube, ya, ke YouTube. Videonya dikirim. Anak-anak sudah pintar, ya, ngupload video ke YouTube. Ya, kemudian dikirim ke YouTube. Kemudian silakan tidak publik, ya. Nanti settingannya di YouTube tidak publik, tidak dilihat oleh semua orang, tapi cukup yang tahu linknya. Nah, link itu nanti akan Ustadz berikan di deskripsi video ini, ya, linknya, link pengumpulannya, link untuk ngumpulin link YouTube kamu, ya, link YouTube video yang sedang praktek wudu itu silakan dimasukkan ke situ, ya, anak-anakku, ya, paham, ya. Nah, jadi itu tugas pertama untuk pertemuan pertama ini, ya. Ustadz ingin lihat anak-anak sedang praktek wudu, betul-betul wudu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya, gitu. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan dipahami apa yang sudah Ustadz sampaikan di awal tadi, ya, dan diingat-ingat betul, ya. Kemudian nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, termasuk wudhu daripada anak-anak akan kita bahas juga, ya. Baik, alhamdulillah. Marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam semangat, salam sehat, tetap jaga prokes anak-anak, sering cuci tangan dan selalu pakai masker sehingga terhindar dari wabah corona. Adapun yang mungkin sudah kena, kita doakan bersama-sama semoga lekas sehat, ya, lekas sembuh, kemudian bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, ya, presensinya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.